Berikutnya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, beliau tadi setiap tahun karena ida aroda ayyudhha istarokapsa ini. Beliau membeli dua domba. Lalu kita perhatikan ini rincian dari dombanya itu. Adi ini, pilih yang besar, jangan pilih yang kecil. Samina ini, pilih yang sehat, lagi gemuk. Nah, itu. Jadi ya, yang terbaik. Kemudian yang ketiga, akrona ini, yang bertanduk. Nah, dua-duanya itu bertanduk, yang menunjukkan bahwa kambing itu sudah layak untuk disembelih. Minimal 1 tahun dia. Kemudian amlaha ini. Kalau bisa warna putih. Tapi ini merupakan pilihan yang kesekian. Tapi yang putih lebih utama. Yang berikutnya adalah mauju aini, yang sudah terputus salah satu daripada giginya. Artinya memang dia sudah layak, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, yang memang layak untuk sebagai sembelihan. Jadi ada kriteria, yang kriteria ini nanti bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul untuk menjauhi. Jangan cari kambing yang sakit, jangan cari kambing yang buta, jangan cari kambing yang terlalu tua, yang sudah tidak ada sumsumnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pilihan yang disebut oleh Rasul sekaligus menunjukkan kriteria dari kambing yang kita atau domba ataupun sapi yang kita pilih. Nah, ini adalah yang terbaik. Lalu niatnya, Fadzabaka ahaduhuma an Muhammad wa ali Muhammad. Niatnya itu adalah kambing ini saya sembelih, niatnya untuk saya dan keluarga. Jadi boleh saya dan keluarga. Atau misalnya untuk saya sendiri. Misalnya saya niatkan kambing ini untuk saya. Saya meniatkan kambing ini untuk istri saya. Boleh. Tapi ditambah keluarga pun juga boleh. Karena hadisnya mengatakan an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk Muhammad. Tapi yang harus disebut itu satu orang dulu. Kenapa satu orang dulu? Nanti yang lain itu mengikuti pahala. Al-haqna. Yang lain itu pahalanya nanti Allah yang menentukan. Lalu yang kedua, kambing yang kedua itu wal akhar an ummatihi. Kambing yang berikutnya lagi diniatkan oleh Nabi untuk umatnya. Bitauhid walahul balag, dan orang yang membenarkan akan penyampaian risalah-risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang dalam kehidupannya itu tidak pernah berkorban karena memang nggak punya uang, nah, maka nah, korbannya Nabi inilah yang sebenarnya mengcover dia. Nah, ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasul. Tidak boleh yang lain. Jadi kita hanya boleh kita dan keluarga. Tapi kita mengatasnamakan orang banyak, nah tidak boleh. Nah, ini kekhususan dari kurban. Lalu yang menarik berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kurban ini, berkurban ini, kita lihat perintah di dalam Al-Quran. Dalam memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kurban, Allah itu merujuk dulu pada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam ayat dikatakan inna a'tainakal kautsar. Kita hampir hafal semua ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Salah satu dari arti al-kautsar adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kita lihat, nikmat kita itu banyak sekali. Umur yang sedemikian panjang, yang demikian berkah, itu luar biasa. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, itu luar biasa. Harta, jabatan, keluarga, kelonggaran waktu, kita bisa bersama di majelis NPO ini, itu semua kenikmatan yang tidak terhitung. Belum lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nggak bisa dihitung pokoknya.
Terus setelah itu Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Karena banyaknya nikmat itu, maka sholatlah sebagai kesyukuran kepada Allah dan berkorbanlah sebagai kesyukuran kita kepada Allah. Jadi ibadah yang paling tinggi tingkatannya adalah kalau kita sudah bersyukur. Jadi kenapa ibadah? Saya bersyukur kepada Allah. Bukan hanya diperintah. Nah, tadi kita kan ngikuti sunnah Rasul. Kita ngikutin sunnah Rasul itu berpahala. Tapi itu sebenarnya itu awal dari tingkatan orang beribadah. Yang kedua, ibadah itu menjadi sesuatu yang kita biasakan sehingga kita merasakan kenikmatannya. Sesuatu yang sudah biasa, nanti kita merasa nikmat. Habis sholat, nikmat. Habis bersedekah, nikmat. Bisa berkorban, nikmat. Tapi sebenarnya yang paling tinggi adalah kalau kita, korban kita itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kita adalah kesyukuran kepada Allah, itu paling tinggi. Makanya kalau orang bisa merubah sabar dirubah menjadi syukur, itu tertinggi. Nah, selama ini kita diperintahkan oleh Allah, kalau ada musibah sabar, ya kan? Kalau ada kenikmatan syukur. Sekarang kita rubah. Kalau kita rubah, kalau ada kenikmatan kita bersyukur, kalau ada musibah, ada penyakit, kita kena apapun kita bersyukur. Kalau itu bisa dilaksanakan, itu luar biasa. Itu sudah bukan tingkatan orang biasa. Nah, nah, setelah ayat ini, lalu kita kembalikan kepada kita. Bisakah kita menyisakan uang kita setiap tahun 3,5 juta atau 4 juta itu dari berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang banyak? Nah, ini kembali kepada kita. Kenapa kembali kepada kita? Karena ada yang nggak bisa, Bapak Ibu. Oh, nikmatnya sudah banyak sekali, tapi tidak setiap tahun bisa berkurban. Padahal tadi kalau kita lihat Rasul, Rasul itu mungkin lebih kaya kita daripada Rasul. Itu. Rasul itu punya kekayaan lewat saja. Dapat ghanimah langsung dibagi, dapat sesuatu langsung dibagi. Tidak ada yang lama di bank, di bank nggak ada. Nggak ada yang lama diinvestasikan. Jadi Rasul itu lewat aja. Rasul menjadi lewat banyaknya ghanimah, banyaknya harta, dan itu tidak lama berada di Rasulullah SAW. Kalau kita lihat orang lain, cerita-cerita tentang tukang becak, bisa setiap tahun berkorban, tukang pijit bisa setiap tahun berkorban. Nah, maka di mana kita? Seandainya, seandainya dengan berbagai kenikmatan yang banyak itu kita nggak bisa berkorban. Padahal tadi Rasul mengajarkan kepada kita kalau bisa setiap tahun berkorban. Nah, bagaimana tadi caranya? Jadi kurban ini nanti semua yang ada pada domba atau kambing yang kita korbankan itu pahalanya mengalir ke kita. Baik tanduknya, baik kulitnya, bahkan bagaimana dengan bulu-bulunya? Para sahabat bertanya. Di setiap bulu itu ada kebaikan. Artinya tidak ada satupun di sini yang bukan kebajikan kalau orang sudah melaksanakan berkurban. Oleh sebab itu, kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul tadi, kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul, bagaimana kita berkurbannya? Nah, kurban itu adalah syariat bagi yang hidup. Jadi kalau kita sekarang ini umur di atas 50 tahun, 60 tahun, kalau kita bisa berkorban, itu adalah kesempatan emas kita. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan korban ini adalah syariat bagi yang hidup. Wa anna sa'yahu, wa anna sa'yahu, di sini dikatakan, al aslu fil adkhiyah masru'atun fi haqqil ahya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'ah. Karena kita itu basic kebaikan kita adalah apa yang kita ibadahkan di situ. Oleh sebab itu maka ketika kita bisa berkorban seperti ini, ya, ini kembalinya kepada kita, bukan kepada orang lain. Artinya kita tidak usah menunggu bahwa nanti biar anak saya yang berkorban atas nama saya.
Nah, itu bonus. Tetapi yang paling utama, bagaimana kita berkorban untuk diri kita. Nah, makanya tadi kalau Nabi sudah memberikan contoh, beliau berkorban untuk Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah korbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Maka kalau kita berniat berkorban, korban itu bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Mungkin sekarang suaminya, lalu tahun depan istrinya, lalu tahun berikutnya anak-anaknya, satu, 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 satu. Ketika semuanya sudah, lalu muter ke yang pertama lagi. Nah, sekarang suaminya dan keluarga, istrinya dan keluarga, kemudian anak-anaknya dan keluarga. Sehingga kita setiap tahun itu bisa berkorban. Apa tujuannya ini? Tujuannya supaya kebaikan kita dengan kebaikan keluarga kita secara umum itu tidak jauh, tidak jauh jaraknya. Jadi kebaikan kita, kebaikan suami dengan kebaikan istri itu nggak jauh. Kebaikan suami dan istri dengan kebaikan anak-anaknya itu nggak jauh. Kenapa? Karena nanti di surga, ketika dalam sebuah keluarga itu satu orang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nyari keluarganya. Walladzina amanu wattaba' wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nanti kalau orang sudah masuk ke dalam surga, seorang suami misalnya, dia akan nyari istri saya mana ya. Itu alamiah, itu alamiah. Begitu juga istrinya. Ketika sudah masuk ke surga duluan, suaminya mungkin belum, maka dia akan tanya, ini suami saya mana ya? Anak-anak saya mana? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti dia bersama anak cucunya itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ke dalam surga. Syaratnya adalah biimanin. Semua dalam keimanan yang sama kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Nah, maka ini yang kita harapkan. Kenapa tadi Nabi mengatakan hada Muhammad wa ali Muhammad? Ini adalah korbannya Muhammad dan juga keluarganya Muhammad. Karena ingin keluarganya itu mendapatkan bagian dari pahala berkorban itu. Nah, oleh sebab itu maka dalam korban ini boleh satu orang niat sendiri, boleh dia dengan keluarganya. Nah, karena memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas dasar ini, Bapak Ibu sekalian, atas dasar ini maka selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur dan kita memiliki kelonggaran harta, sebaiknya kita berkorban. Bahkan bahkan yang bagus itu sebenarnya korban kita selalu meningkat. Misalnya hari ini, misalnya tahun ini satu, nanti tahun depan kita ngerasa ya Allah kayaknya besok bisa ini korban dua, kayaknya besok bisa lagi ini berkorban tiga, terus begitu sampai kita berkorban untuk sapi yang sebenarnya itu peruntukannya untuk 7 orang, tetapi tetapi itu kita niatkan untuk satu orang. Coba bayangkan kalau sapi itu boleh boleh ya diniatkan untuk 7 orang, tetapi kita gunakan untuk satu orang itu berapa besar itu pahalanya?